Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua, insan pengadaan barang jasa. Bertemu lagi dengan aku Syarif Rahman dengan Procurement Channel bersama aku Syarif Rahman. Pada video kali ini, izinkan saya menyampaikan sebuah kajian akademis ya yang ingin kita sampaikan pada LKPP dan pada video ini izinkan saya untuk memaparkan sebelum nantinya kajian ini juga akan dibahas dengan rekan-rekan saya fungsional pengadaan di Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia. Di sini rekan-rekan semua, insya Allah kajian ini bermaksud untuk meningkatkan komunikasi yang baik ya, penyamaan persepsi tujuan utamanya adalah khususnya untuk uji kompetensi ahli media pada fungsional pengadaan barang jasa yang dilakukan oleh Direktorat Sertifikasi Profesi LKPP. Oke, sebelum lanjut ya, izinkan saya untuk mengingatkan rekan-rekan semua yang belum follow, subscribe, ya silahkan Anda subscribe link YouTube saya ini yang sedang Anda lihat ya. Anda juga bisa komen ya, Anda bisa bisa share kepada semua orang dan silahkan ada link kajian itu bisa juga Anda berikan komen di situ. Anda berikan komen karena link itu saya buka bebas, Anda bisa berikan komen. Oke, sebelum lanjut, izinkan saya juga memperkenalkan tiga buku terbaru saya, Bapak Ibu, yaitu Petunjuk Teknis Praktik Pengadaan Barang Jasa. Ini Anda bisa dapatkan linknya ada di deskripsi ya, linknya ada di deskripsi video, ada di Shopee, Tokopedia, atau bisa langsung ke manajer saya. Petunjuk Teknis Praktik Pengadaan Barang dan Jasa yang cocok untuk semua insan pengadaan yang ingin eh, eh, mengetahui ya, ingin mempelajari mengenai pengadaan barang jasa secara utuh ya, dari perencanaan, pemilihan sampai kontrak secara utuh dan juga ini membantu baik bagi entitas pengadaan baik di pemerintah maupun non pemerintahan yang ingin membuat sebuah petunjuk teknis. Anda sudah tinggal contek saja dan kembangkan dari sini. Kemudian juga izinkan memperkenalkan buku yang lainnya lagi adalah kumpulan teori pengadaan barang jasa publik Panduan Analisis, kumpulan teori pengadaan barang jasa publik, panduan analisis. Buku ini eh, mengangkat 7 tambah 4, 11 teori, ya landasan teori yang bisa Anda gunakan untuk menguji sebuah alternatif pengambilan keputusan dalam pengadaan barang jasa. Misalkan membandingkan antara merek A dan merek B, membandingkan antara spesifikasi A atau spesifikasi B. Misalkan seperti itu. Dan banyak hal pengambilan keputusan, misalkan dalam perencanaan, dalam pengelolaan kontrak, yang bisa Anda uji sebelum mengambil keputusan. Di buku ini, saya mengajak semua insan pengadaan untuk terbiasa mengambil keputusan berbasis riset, berbasis akademis, bukan berbasis bisikan. Oke, nih kemudian ada buku satu baru lagi yaitu ini bagi Anda yang fisikawan ya, teknik fisikawan gitu ya, analisis kebutuhan pengadaan seismograf ya. Ya, ini alat perekam gempa bumi bagi Anda ya, teman-teman mahasiswa STMKG, Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika juga bisa membeli buku ini, mahasiswa dosen juga seluruh mahasiswa di jurusan teknik fisika itu sangat relevan dengan buku ini. Oke, kita ke kajian. Oke, berikut ini Bapak Ibu. Ini adalah kajian saya Bapak Ibu yang nantinya jika ini sudah dibahas internal di Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia akan kita rubah menjadi atas nama Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia. Untuk sementara ini menggunakan atas nama saya dulu, Bapak Ibu. Jadi kajian ini berjudul Memahami Pekerjaan Terintegrasi, sebuah tinjauan lebih lanjut dan reinterpretasi untuk uji kompetensi fungsional pengadaan ahli media. Bapak Ibu. Ini kenapa kok ini diangkat Bapak Ibu? Ya, dalam konteks pengadaan pemerintah itu pemahaman yang jelas dan tegas terhadap konsep dan definisi atau kunci untuk implementasi kebijakan yang efektif itu adalah eh, mempa- adalah kunci untuk implementasi kebijakan yang efektif dan efisien. Salah satu konsep yang saat ini menjadi perdebatan ya adalah definisi dan interpretasi pekerjaan terintegrasi.
konsep ini memiliki dampak langsung pada uji kompetensi fungsional media, Bapak Ibu. Oleh karena itu perlu pemahaman yang lebih mendalam. Dan saya mencoba untuk menguji interpretasi itu ke dalam sebuah kajian. Setidaknya diharapkan bisa meyakinkan teman-teman di LKPP supaya sepahaman, ya, sepemahaman, ya, mengenai ini. Pada saat ini persepsi yang dominan di kalangan asesor pada Direktorat Sertifikasi Profesi LKPP mengasosiasikan pekerjaan terintegrasi secara eksklusif itu dengan pekerjaan desain dan bangun rancang bangun. Intinya pekerjaan desain and build, Bapak Ibu, yang cenderung terkait dengan konstruksi lagi. Jadi pekerjaan konstruksi rancang bangun. Itulah asosiasi pemahaman pekerjaan terintegrasi oleh sebagian, tidak semua ya, atau sebagian, dan ini cukup membuat masalah Bapak Ibu. Ya, interpretasi yang demikian ini, izin Bapak Ibu, cukup sempit. Dia tidak hanya dapat mempersempit ruang gerak dan fleksibilitas dalam pengadaan, tapi juga dapat menyulitkan fungsional dalam mempersiapkan dan mengumpulkan portofolio, Bapak Ibu. Ya, di era habis pandemi seperti ini mana ada Pak pekerjaan yang design and build, satu dari 1.000 mungkin Pak, itu. Ya, kalau kita ingin gali pekerjaan terintegrasi itu seperti itu. Ya, yang ingin kita sampaikan di sini kesimpulannya ada sebenarnya adalah di kajian ini adalah memang desain and build konstruksi adalah pekerjaan konstruksi. Itu benar adanya. Tapi tidak semua pekerjaan terintegrasi itu harus desain and build konstruksi. Itu kesimpulan dari hipotesis, ya, dari kajian ini. Mari kita uji hipotesis ini, Bapak Ibu. Sekali lagi, hipotesisnya adalah memang rancang bangun, desain and build konstruksi merupakan pekerjaan yang sifatnya terintegrasi. Akan tetapi pekerjaan yang sifatnya terintegrasi tidak harus desain and build konstruksi. Mari kita uji, Bapak Ibu. Ya, jadi tujuannya memang adalah untuk menyamakan persepsi, Bapak Ibu, mendalami dan memperjelas konsep ini berdasarkan Perpres 16 2018 dan Peraturan LKPP 12 11 2021. Jadi melihat merujuknya pekerjaan terintegrasi bukan di Peraturan LKPP 12 saja, tapi yang ingin kita angkat di sini yang lebih luas. Di sini penyamaan persepsinya adalah di Peraturan LKPP 11 2021. Ya, dengan memperluas interpretasi pekerjaan terintegrasi menjadi lebih dari sekedar rancang bangun. Kajian ini diharapkan dapat membantu memfasilitasi proses uji kompetensi dan memperkaya kompetensi, Bapak Ibu. Nah, oke, kita lanjut ke bagian mengingat pentingnya isu ini, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memperjelas dan menegaskan interpretasi pekerjaan terintegrasi dalam konteks pengadaan pemerintah, sehingga uji kompetensi dapat dilaksanakan dengan lebih adil dan efektif, Bapak Ibu. Ya, tidak bisa dijelaskan artinya apa. Review regulasinya sekarang kita lihat, Bapak Ibu. Di Perpres 16, Bapak Ibu. Di Perpres 16 yang mengatur proses pengadaan di Indonesia dalam konteks pekerjaan terintegrasi di pasal 3 dari Perpres ini mendefinisikan sebagai pekerjaan yang merupakan kombinasi, ya. Pekerjaan yang merupakan kombinasi ini saya bisa buka Perpresnya langsung ya. Ini, nah ini ya di pasal 3 ini jelas-jelas di pasal 3 pada saat membahas mengenai jenis pengadaan. Jenis pengadaan. Kita ke aturan ya. Dalam konteks pekerjaan terintegrasi, pasal 3 ini jelas bahwa pekerjaan ini merupakan kombinasi dari jenis pengadaan barang, jasa lainnya, pekerjaan konstruksi, dan jasa konsultansi. Ya, kombinasi. Dan kombinasi ini adalah tentunya minimal, berarti kalau ada dua
ada satu paket pengadaan itu merupakan kombinasi dari dua jenis pengadaan, itu sudah bisa dikatakan terintegrasi. Pekerjaan terintegrasi itu bukan metode pemilihan. Pekerjaan terintegrasi bukan metode pemilihan, bukan jenis pengadaan, bukan cara pengadaan, tapi sifat karakteristik pengadaan itu yang merupakan kombinasi. Sifat jenis pengadaan ini merupakan kombinasi, Bapak Ibu. Ya. Oh iya, izinkan saya menyampaikan kajian ini juga dalam rangka saya sendiri adalah penulis modul kompetensi level 4, Bapak Ibu. Saya sendiri yang menuliskan modul kompetensi level 4. Mohon saya bisa diberikan kesempatan untuk bisa menyamakan persepsi para asesor-asesor untuk bisa memahami bahwa desain and build konstruksi itu bukan satu-satunya pekerjaan terintegrasi, Bapak Ibu. Bukan satu-satunya pekerjaan terintegrasi. Memang harus kita akui kelemahannya itu adalah minimnya contoh paket gitu ya. Tapi setidak-tidaknya di kajian ini saya ingin memperluas Bapak Ibu bahwa desain and build konstruksi itu bukan satu-satunya pekerjaan terintegrasi. Oke, jadi interpretasi yang lebih luas dari definisi memungkinkan fleksibilitas dan inovasi dalam pengadaan, mencakup berbagai situasi yang dapat muncul dalam praktek sehari-hari. Misalkan sebuah proyek dapat memerlukan pengadaan barang dan jasa konsultansi sekaligus, atau pengadaan barang dengan jasa lainnya, dan seterusnya. Dengan demikian, batasan yang ketat terkait rancang bangun itu tidak hanya bertentangan dengan roh Perpres ini, tapi juga mempersempit ruang lingkup praktek pengadaan dan mengurangi fleksibilitas yang diperlukan dalam konteks pengadaan yang beragam dan kompleks. Nah, sekarang kita lihat dari sudut pandang Perlem 11 sendiri. Malah di Perlem 11 lebih jelas lagi, Bapak Ibu. Di Perlem 11 tentang pedoman perencanaan pengadaan, menambahkan lebih banyak nuansa dan detail pada konsep pekerjaan terintegrasi. Dalam peraturan ini, pekerjaan terintegrasi malah diilustrasikan ada 4 contoh. Rancang bangun konstruksi, memang betul. Di sini dicontohkan juga perekayasaan, pengadaan dan pelaksanaan, engineering, procurement and construction, EPC, ya. Pembangunan dan pemeliharaan, misalkan pembangunan dan pemeliharaan jalan atau gedung. Kemudian IT Managed Service, itu disebutkan 4 contoh. Bapak Ibu. Jadi rancang bangun hanya satu dari 4 contoh pekerjaan terintegrasi. Jadi kalau asesor beranggapan atau fasilitator beranggapan bahwa pekerjaan terintegrasi itu hanya rancang bangun konstruksi, Bapak Ibu berkenan melihat Perlem 11 bahwa rancang bangun konstruksi itu hanya satu dari 4 yang dicontohkan di sini. Dan di kajian ini saya berikan 50 contoh pekerjaan terintegrasi yang lain, alternatif 50 contoh yang mungkin nanti teman-teman bisa melihat ya, para fungsional yang merasa kesulitan mencari pekerjaan terintegrasi, coba lihat 50 contoh ini yang nanti kita angkat dalam kajian ini. Siapa tahu Anda baru menyadarinya, oh ini ternyata sifatnya terintegrasi. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, pekerjaan terintegrasi itu bukan jenis pengadaan, bukan metode pemilihan, bukan cara pengadaan, tapi merupakan karakteristik pemaketan pengadaan yang sifatnya kombinasi. Karakteristik pemaketan pengadaan yang sifatnya kombinasi dari 4 jenis pengadaan. Ya, seperti itu. Nah, contoh-contoh ini menunjukkan bahwa pekerjaan terintegrasi itu dapat mencakup berbagai jenis proyek dan tidak terbatas rancang bangun. Ya, bahkan ini ada contoh IT Managed Service yang menunjukkan bagaimana pekerjaan terintegrasi dapat mencakup pengadaan dan manajemen jasa IT yang mungkin tidak mencakup konstruksi sama sekali malahan. Oleh karena itu, persepsi yang membatasi interpretasi pekerjaan terintegrasi rancang bangun konstruksi tampaknya sungguh tidak sesuai dengan rohnya Perlem 11 ini. Oleh karena itu, berdasarkan analisis dan dari kedua ini tampak jelas bahwa konsep pekerjaan terintegrasi dalam pengadaan seharusnya lebih luas dan lebih inklusif daripada yang saat ini dipaham. Oke, kita urgensinya reinterpretasi ini untuk apa sih? Ini, nah, urgensinya. Urgensinya ini saya kupas dalam sebuah analisis. Kita uji urgensi reinterpretasi ini dalam analisis SWOT. Dari sisi strength, kekuatan, diversifikasi pengadaan,
Reinterpretasi akan mengakomodasi berbagai jenis pengadaan yang sebelumnya mungkin nggak dianggap sebagai paket terintegrasi, menciptakan lebih banyak peluang untuk inovasi dan efisiensi. Itulah esensi dari uji kompetensi Alimadya yang membedakan level 1, 2, dan 3. Yang membedakan level 1, 2, dan 3. Bukan karena nilai paketnya yang wah, bukan. Tapi inovasi dan efisiensi. Gitu. Kemudian dari sisi strength kita lihat dari peningkatan kompetensi. Mempromosikan pemahaman yang lebih luas tentang pekerjaan terintegrasi itu membantu meningkatkan tingkat kompetensi fungsional Jakfung dan memastikan bahwa mereka itu lebih siap untuk menghadapi tantangan pengadaan yang lebih modern yang sudah sekarang zamannya AI, artificial intelligence. Ya, yang bisa-bisa kita bisa tenggelam kalau kita tidak beradaptasi gitu. Kemudian dari kita strength dari sisi efisiensi pengadaan. Dengan lebih banyak jenis pekerjaan yang dapat dianggap sebagai terintegrasi, akan ada lebih banyak kesempatan untuk efisiensi pengadaan dengan mengkombinasikan keahlian dan sumber daya dari berbagai jenis pengadaan. Keahlian dan sumber daya loh. Gitu. Itu dari segi strength-nya. Dari sisi kita mari analisis, identifikasi dari sisi weakness-nya. Dari sisi weakness-nya, itu kita identifikasi penerimaan luas. Mungkin ada tantangan dalam menerima dan menerapkan interpretasi yang lebih luas dari pekerjaan terintegrasi, terutama jika ini dianggap bertentangan dengan praktek yang telah lama berlaku, Bapak Ibu. Kan yang lalu-lalu begitu, kan kita nggak ngomong yang begitu terus, Bapak Ibu. Apa yang terus yang lalu begitu, terus kita terus begitu terus, Bapak Ibu. Sementara dunia terus berubah, berkembang, Bapak Ibu. Ya, kemudian juga kelemahan di sini adalah faktor pelatihan dan dukungan. Memang Jafung mungkin membutuhkan pelatihan dan dukungan tambahan untuk memahami dan menerapkan interpretasi yang lebih luas ini, Bapak Ibu. Dan ini memerlukan investasi. Ya, pelatihan adalah investasi, bukan spending, bukan pengeluaran. Kita lihat dari sisi opportunities, peluangnya, perkembangan praktik pengadaan. Reinterpretasi ini dapat mendorong perkembangan dan adaptasi praktik pengadaan, menjadikannya lebih relevan dengan kebutuhan dan tantangan yang modern. Kemudian juga peningkatan uji kompetensi nih. Dengan lebih banyak jenis pekerjaan yang dapat dianggap sebagai terintegrasi, ada potensi untuk uji kompetensi yang lebih luas dan lebih kaya untuk memperkaya evaluasi kompetensi JAVO. Sekarang kita lihat dari sisi identifikasi, dari sisi threats-nya, ancamannya. Keraguan dalam interpretasi. Nah, ini ada risiko bahwa interpretasi yang lebih luas dan dapat menciptakan kebingungan atau ketidakpastian tentang apa yang sebenarnya dimaksud dengan pekerjaan terintegrasi. Nah, kekhawatiran kualitas kemudian. Jika interpretasi yang lebih luas diterapkan tanpa kontrol kualitas yang cukup, ada risiko bahwa standar pengadaan itu bisa turun, bahkan untuk kekhawatiran kualitas. Sehingga kesimpulan dari 4 sudut pandang analisis SWOT ini, kita simpulkan bahwa memperluas interpretasi, kita simpulkan secara kuantitatif dari sudut pandang saya selaku fungsional media, memperluas interpretasi dari pekerjaan terintegrasi memiliki potensi untuk menciptakan lebih banyak peluang bagi inovasi dan efisiensi dalam proses pengadaan. Keuntungan ini mencakup diversifikasi pengadaan, peningkatan kompetensi Jafung, dan kesempatan untuk peningkatan efisiensi. Namun ada beberapa tantangan yang mungkin dihadapi, termasuk penerimaan interpretasi yang lebih luas dan kebutuhan pelatihan. Ya, meski begitu, dengan penanganan yang tepat, tantangan ini mestinya bisa diatasi loh ya. Kemudian adanya peluang untuk perkembangan dan adaptasi dalam praktik pengadaan, serta peningkatan dalam uji kompetensi menandakan bahwa reinterpretasi ini dapat menghasilkan manfaat jangka panjang bagi lingkup pengadaan. Akan tetapi potensi ancamannya adalah seperti kayak keraguan ya dalam interpretasi dan kekhawatiran terhadap kualitas. Secara keseluruhan, mendukung reinterpretasi yang lebih luas dari pekerjaan terintegrasi menunjukkan potensi untuk memperkaya proses pengadaan, asalkan diimplementasikan dengan hati-hati dan dukungan yang tepat bagi JAVO, khususnya dukungan dari LKPP. Maka diharapkan kajian ini ditindaklanjuti oleh KPP dengan semacam surat penyamaan persepsi. Mari kita analisis dari
kita uji hipotesis kita dengan analisis RCA, root cause analysis, yang saya ambilkan dari konsepnya dari buku ini ya. Saya ambil ini, gunanya buku ini tuh gini, apa namanya? Setiap kita mengambil keputusan, kita uji hipotesis itu menggunakan landasan teori. Kita lihat, RCA itu konsepnya seperti ini. Kita gali dulu masalahnya. Masalahnya adalah persepsi sempit terhadap definisi pekerjaan terintegrasi yang umumnya dikaitkan dengan desain and build, konstruksi lagi, menyebabkan keterbatasan dalam memahami dan menerapkan konsep ini dasar efektif dalam pengadaan. Nah, kemudian kita gali akibatnya apa? Itu RCA itu begitu. Hal ini menimbulkan hambatan dalam karir fungsional, menghambat inovasi, efisiensi, membatasi pertumbuhan pengembangan. Yang lebih parah lagi, susah lulusnya, Bapak Ibu. Ya, sekarang kita analisis root cause-nya ini. Root cause-nya adalah kurangnya pemahaman yang mendalam. Kurangnya pemahaman yang mendalam terhadap konsep pekerjaan terintegrasi, berkontribusi pada persepsi sempit. Hal ini dapat dikaitkan dengan kurangnya pelatihan yang memadai dan penekanan pada konsep ini dalam pendidikan dan praktek pekerjaan. Kemudian, root cause kedua, ini sebenarnya yang lebih penting, adalah kurangnya contoh konkret. Kurangnya contoh konkret dan studi kasus mengenai bagaimana konsep ini dapat diterapkan dalam berbagai konteks, ini juga menjadi faktor penyebab. Root cause ketiga adalah regulasi dan pedoman yang izin tidak jelas. Ketidakjelasan dalam regulasi dan pedoman yang ada juga mempengaruhi interpretasi ini, gitu ya. Meski regulasi mengakomodasi ya definisi yang lebih luas sebenarnya, tapi dalam prakteknya persepsi ini tidak tercermin kan nyatanya, Bapak Ibu, gitu. Jadi apa yang tertuang di Perlem 11 itu masih belum terlalu kuat gitu ya. Nah, kemudian kita gali dari sisi solusi potensialnya. Itu namanya RCA, Bapak Ibu ya. Pendidikan yang pelatihan yang lebih baik, contoh kasus studi yang lebih baik, dan regulasi dan pedoman yang lebih jelas. Kesimpulannya apa dari hipotesis ini dari RCA, Bapak Ibu? Berdasarkan analisis RCA, dapat disimpulkan bahwa masalah utama dalam persepsi sempit terhadap pekerjaan terintegrasi itu dari kurangnya pemahaman mendalam, contoh konkret, dan kejelasan dalam regulasi. Mengatasi akar masalah ini melalui pendidikan dan pelatihan yang lebih baik, kemudian mereinterpretasi yang lebih luas, pada gilirannya akan memperkaya praktik pengadaan dan membuka peluang inovasi bagi Jakpro. Mari kita uji hipotesis tadi bahwa pekerjaan terintegrasi itu tidak harus desain and build konstruksi dengan analisis MCDA, Multi Criteria Decision Analysis. Nah, terhadap urgensi pentingnya reinterpretasi ini. MCDA ini adalah alat analisis keputusan yang mempertimbangkan banyak aspek yang berbeda untuk membantu pengambilan keputusan yang lebih objektif dan holistik. Langkahnya bagaimana? Pertama, kita tetapkan dulu kriterianya ini. Kriteria analisisnya, penyempurnaan kualitas uji kompetensi, pengembangan karir Jafung, inovasi dalam pengadaan, keterlaksanaan. Setelah kita menetapkan 4 kriteria ini, kita tetapkan evaluasi alternatifnya. Ya. Alternatif yang kita pertimbangkan adalah menerapkan reinterpretasi pekerjaan terintegrasi versus tidak melakukan perubahan apapun. Kita bandingkan evaluasi alternatifnya berdasarkan 4 kriteria tadi. Penyempurnaan kualitas uji kompetensi, pengembangan karir Japfung, inovasi dalam pengadaan, keterlaksanaan implementasi. Ya. Kemudian langkah ketiga adalah kita melakukan penilaian dan peringkat. Dari sini kita bisa menganalisis ya hipotesis tadi dari sisi penyempurnaan uji kompetensi, menerapkan interpretasi itu kita bisa nilai tinggi. Sementara kalau tidak melakukan perubahan, maka penyempurnaan uji kompetensi menjadi penilaiannya menjadi rendah. Mengembangkan karir Jafung itu tinggi kalau kita menerapkan reinterpretasi, tapi kalau nggak melakukan apapun rendah. Inovasi dalam pengadaan, kalau kita terapkan menjadi tinggi, tapi tidak melakukan perubahan menjadi rendah. Dan keterlaksanaan implementasi dan menerapkan reinterpretasi menjadi moderat dan tidak melakukan perubahan menjadi tinggi. Nah, kesimpulan dari analisis MCDA ini, kita dapat melihat bahwa menerapkan reinterpretasi pekerjaan terintegrasi memiliki keunggulan yang signifikan dalam penyempurnaan uji kompetensi, pengembangan karir Jafung, dan mendorong inovasi ya dalam
pengadaan, meski ada tantangan dalam keterlaksanaan, ya, keterlaksanaan implementasi, namun manfaat yang didapatkan jauh melebihi tantangan. Manfaatnya lebih tinggi daripada mudaratnya. Baik. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk mendorong reinterpretasi. Nah, kita lanjutkan berbagian tiga, yaitu reinterpretasi. Mengapa pekerjaan terintegrasi bukan hanya mencakup rancang bangun? Kita bedah ini, Bapak Ibu. Ya, pada dasarnya seharusnya tidak ada batasan ketat yang mengarahkan kita hanya pada konteks rancang bangun konstruksi. Penting untuk dicatat bahwa pekerjaan terintegrasi seharusnya mencakup berbagai kombinasi dari pengadaan barang, jasa lainnya, pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi. Ini konsepnya sejalan dengan Dr. John F. Y. Young, ya, seorang peneliti terkemuka di bidang manajemen proyek. Beliau menyatakan bahwa pekerjaan terintegrasi seharusnya mencakup berbagai aspek dari sebuah proyek, mulai dari konsep hingga penyelesaian, melibatkan berbagai disiplin dan profesional. Itu lebih ke situnya pekerjaan terintegrasi, ya, di tahun 2010, ya. Dalam hal ini definisi rancang bangun terlalu sempit, ya, dan tidak mencakup berbagai jenis pengadaan yang mungkin diperlukan. Gitu. Contoh nyata dari pekerjaan terintegrasi rancang bangun itu bisa kita lihat, misalkan proyek IT. Pekerjaan terintegrasi mungkin malah melibatkan pengadaan IT, kemudian instalasi dan pengaturan sistem, layanan dukungan dan pemeliharaan, serta konsultasi strategis untuk integrasi sistem dan peningkatan efisiensi. Ya, contoh ini jelas bahwa pekerjaan integrasi tidak selalu berkaitan, ya, gitu. Di bidang kesehatan juga, proyek terintegrasi itu melibatkan misalkan pengadaan peralatan medis dari segi barang, layanan pelatihan dan atau untuk penggunaan peralatan tersebut dari jasa lainnya, pembangunan atau renovasi fasilitas untuk menampung peralatan pekerjaan konstruksi, konsultasi untuk peningkatan proses dan protokol, jasa konsultansi. Jadi itulah esensi dari level 4 yang membedakan level 1, 2, 3. Itu di mana JAVO itu dituntut untuk bisa mengkombinasikan dalam sebuah pemaketan pengadaan menjadi lebih efisien dan lebih inovatif. Di situ bukan berbicara tentang paket yang mewah, wah besar triliunan, puluhan miliar, bukan di situnya, atau bukan dirancang bangunnya. Gitu. Ini penelitian oleh Mary Fialho tahun 2018 mengenai pengadaan di sektor kesehatan juga menunjukkan bahwa integrasi barang, jasa, dan konsultasi dalam satu paket sekaligus itu seringkali malah lebih efektif mencapai tujuan proyek daripada pengadaan yang terfragmentasi. Hal ini membuktikan bahwa pekerjaan terintegrasi dalam pengadaan seharusnya bukan hanya tentang rancang bangun, apalagi konstruksi gitu ya, tapi juga tentang bagaimana mencapai tujuan proyek menjadi lebih efektif. Ya, maka melalui pendekatan reinterpretasi ini dapat kita lihat bahwa pekerjaan terintegrasi mencakup berbagai kombinasi. Nah, sekarang bagian yang keempat, saya sertakan 50. Saya berusaha untuk mengidentifikasi Bapak Ibu, ya, mengidentifikasi. Contoh yang lain apa yang selain 4 itu? Pembangunan sistem informasi manajemen, kombinasi pengadaan perangkat keras, perangkat lunak, instalasi dan konfigurasi sistem, dukungan teknis dan pemeliharaan, serta konsultasi strategis untuk strategi dan peningkatan efisiensi sistem. Jadi lihat bukan nama paketnya, tapi ruang lingkup speknya itulah yang dituntut dalam uji kompetensi media yang diharapkan yang dituntut oleh asesor pada asesinya itu tantang untuk bisa mencari paket yang menurut eh, asesinya bisa menjelaskan kombinasinya itu letaknya di mana gitu, Bapak Ibu. Di situ, Bapak Ibu. Ya bukan eh, lihat nama paketnya. Oh, nama paket ini nggak bisa terintegrasi. Bukan lihat nama paketnya, Bapak Ibu. Tapi lihat ruang lingkupnya, gitu. Ada contoh lagi pengadaan pemasangan pemeliharaan perangkat IT di kantor Pemda, misalkan. Ini saya nggak lihat bacakan detail ya karena sangat panjang waktunya, Bapak Ibu. Saya bacakan sekilas-sekilas nanti Anda bisa lihat di deskripsi video ya. Pembangunan dan pemeliharaan situs web pemerintah daerah. Bukankah ini hampir semua Pemda ada pengadaannya?
Ya, ini melibatkan pengadaan hosting dan domain, pengadaan barangnya, pengembangan dan peluncuran situs webnya, itu pekerjaan konstruksinya. Bisa dimasukkan ke sebuah pekerjaan konstruksinya loh, kalau memang apa ada unsur materialnya, ya. Kalaupun memang tidak ada, ini masuk lagi pemeliharaan dan pembaruan sistem, webnya, untuk jasa lainnya. Loh, masuk kan, Bapak Ibu? Ya, seperti itu. Mana paling enggak minimal dua masuk ini, Bapak Ibu. Kalaupun nggak ada tiganya. Bagus lagi kalau ada ruang lingkup yang melibatkan suatu bahan material. Itu bisa masuk pekerjaan konstruksinya walaupun cuma sedikit, gitu ya. Gitu. Oke. Pengadaan pemasangan manajemen sistem pengelolaan air minum. Coba lihat. Pengadaan instalasi pengadaan instalasi dan manajemen sistem pengelolaan sampah. Coba lihat, Anda cari teman-teman Jafung ya di daerahnya, coba cari ya. Jangan langsung menyerah. Wah, nggak ada Pak, nggak ada Pak. Jangan lihat paketnya. Bapak Ibu sekalian, Anda kalau cari di SPSC nggak bakal tahu kata-kata terintegrasi, karena terintegrasi itu bukan metode pemilihan, bukan cara pengadaan, bukan jenis pengadaan, tapi merupakan sebuah karakteristik pemaketan pengadaan yang sifatnya kombinasi. Karakteristik pemaketan pengadaan yang sifatnya kombinasi dari 4 jenis pengadaan. Jadi kemampuan calon media ini adalah pada mengidentifikasi paket mana yang bisa masuk dalam kombinasinya. Makanya saya mencoba untuk menggali ya 50 contoh. Coba lihat ini, pengadaan pembangunan manajemen lab pendidikan. Mungkin nama paketnya di tempat Anda nggak begini, tapi ruang lingkupnya begini, bisa jadi Bapak Ibu. Ya, bisa jadi. Ya, coba Anda lihat pengadaan pembangunan manajemen lab pendidikan, pengadaan dan manajemen gedung pelayanan publik. Coba Anda gali. Sekali lagi mungkin nama paketnya bukan ini persis, tapi ruang lingkupnya ada ininya gitu ya. Pengadaan, pemasangan dan manajemen sistem pengelolaan energi. Ya, kemudian pengadaan, pembangunan dan manajemen fasilitas olahraga. Pengadaan, instalasi, dan manajemen sistem pengelolaan lalu lintas. Sekali lagi jangan lihat nama paketnya, tapi lihat ruang lingkupnya. Mungkin di tempat Anda nama paketnya nggak seperti ini, tapi ternyata ruang lingkupnya seperti ini. Gitu. Pengadaan, pembangunan, manajemen taman kota. Pengadaan, pemasangan, pemeliharaan sistem lampu lalu lintas. Pengadaan, pembangunan, pemeliharaan gedung sekolah. Kayaknya mestinya ada deh ini Bapak Ibu, banyak deh. Gitu loh. Ya, coba gali Bapak Ibu. Ini saya memberikan motivasi semangat pada teman-teman yang mau naik media, yang merasa kesulitan mencari portofolio pekerjaan terintegrasi. Coba Anda perhatikan, mungkin nama paketnya bukan persis begini, tapi ruang lingkupnya Anda lihat. Pengadaan pemasangan manajemen sistem pengelolaan parkir. Coba lihat. Pengadaan pembangunan dan pemeliharaan tempat wisata. Pengadaan instalasi pemeliharaan sistem pengamanan kantor pemerintah. Ya, yang di CCTV-nya tuh masa sih nggak ada? Saya kira semua kantor ada deh, Bapak Ibu. Pengembangan infrastruktur energi terbarukan, implementasi teknologi informasi dan pendidikan, proyek penyediaan air bersih. Mestinya ada deh, hampir semua ini mestinya ada nih. Pembangunan dan operasional rumah sakit, proyek bandara smart, pengadaan dan integrasi sistem keamanan digital, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur jalan, pengembangan dan operasional taman kota, ya, implementasi teknologi smart grid dalam manajemen energi, pembuatan dan pengelolaan lab riset, pengembangan dan pengelolaan tempat sampah terpadu. Coba Anda gali di tempat Anda, Bapak Ibu. Ini jangan melihat nilainya, Bapak Ibu. Tantangan level 4 itu bukan dari segi nilainya, tapi dari sisi inovasinya, Bapak Ibu. Itu yang membedakan 1, 2, 3. 1, 2, 3 itu ya sudah, pengadaan biasa aja gitu, Bapak Ibu. Ya, yang unsur inovasinya masih belum ada gitu, Bapak Ibu. Ya, ruang lingkupnya kombinasinya itu sempit gitu, Bapak Ibu. Ya barang gitu. Konstruksi murni gitu. Coba nih, pembangunan dan pengelolaan taman hiburan, pembangunan dan pengelolaan hotel atau resort, pengadaan dan manajemen armada kendaraan, pembangunan dan operasional pusat data center. Coba, saya kira banyak di Pemda itu punya pusat data center deh, Bapak Ibu. Minimal di LTSE-nya itu bukan itu data center ya,
pengadaan dan pengelolaan sistem komunikasi darurat. Nah, ini Pemda-Pemda yang keren-keren punya ini, Bapak Ibu. Ya, pembangunan dan pengelolaan kompleks olahraga, proyek rehabilitasi dan pemeliharaan lingkungan, pembangunan dan pengelolaan pasar tradisional modern, pengadaan instalasi dan manajemen ERP, Enterprise Resource Planning. Ya, oke. Pengadaan, pemasangan dan manajemen sistem HRM, Human Resource Management. Ya, ini coba gali. Ya, apalagi kalau sudah ada bahan materialnya dikit aja sudah masuk konstruksi itu udah, Bapak Ibu. Pengadaan instalasi dan manajemen pengetahuan. Pengadaan pemasangan manajemen sistem LMS, Learning Management System. Bukankah di semua pusdiklat di Pemda-Pemda BPSDM itu ada, Bapak Ibu? Ya, pengadaan instalasi manajemen sistem manajemen aset. Coba lihat di tempat Anda. Pengadaan pemasangan manajemen sistem manajemen surat, ya manajemen surat. Pengadaan instalasi dan manajemen dokumen, gitu. Pengadaan pemasangan manajemen sistem manajemen proyek. Pengadaan instalasi manajemen sistem manajemen energi. Pengadaan pemasangan dan manajemen sistem manajemen lingkungan. Pengadaan instalasi manajemen sistem manajemen transportasi. Kemudian manajemen logistik, manajemen keuangan, manajemen kualitas, manajemen keamanan informasi. Itu Bapak Ibu, contohnya banyak. Sekarang kita ke kesimpulannya Bapak Ibu, ya. Dalam tinjauan komprehensif ini kita telah menjelajahi konsep pekerjaan terintegrasi melalui lensa berbagai regulasi dan praktek pengadaan yang berlaku, penafsiran konvensional dari pekerjaan terintegrasi seperti yang dinyatakan dalam Perpres dan Permen 11 telah secara efektif merangkum aspek-aspek tertentu dari pengadaan yang terintegrasi, khususnya dalam konteks pengadaan infrastruktur. Meskipun begitu, pembahasan kita menunjukkan bahwa pengertian ini dapat dan harus diperluas. Pekerjaan terintegrasi tidak terbatas pada rancang bangun konstruksi. Sebagai buktinya, kita telah memberikan banyak contoh pekerjaan terintegrasi yang melibatkan berbagai jenis pengadaan. Bapak Ibu, ya, beberapa dari contoh tersebut melibatkan pengadaan yang umum dijumpai di berbagai sektor pemerintahan seperti sektor IT, sektor lingkungan, sektor transportasi, ya. Reinterpretasi yang lebih luas akan mengedepankan keberagaman dan kompleksitas pengadaan yang ada di lapangan. Ini memungkinkan kita untuk memperkaya uji kompetensi dalam mengakomodasi lebih banyak situasi dan skenario yang mungkin terjadi. Dengan demikian, uji kompetensi akan menjadi lebih relevan, lebih menyeluruh, dan lebih berorientasi pada praktik. Rekomendasi utama kami agar berkenan LKPP dan lembaga terkait mempertimbangkan peninjauan kembali definisi pekerjaan terintegrasi. Kami menyarankan agar definisi ini diperluas untuk mencakup lebih banyak jenis pengadaan dan kombinasi yang lebih beragam. Kami percaya bahwa ini akan memberikan manfaat signifikan, baik dalam hal peningkatan kompetensi di bidang pengadaan maupun dalam peningkatan efisiensi dan efektivitas pengadaan itu sendiri. Reinterpretasi yang lebih luas dari pekerjaan terintegrasi ini tidak hanya akan memperkaya uji kompetensi, tetapi juga memfasilitasi inovasi dalam pengadaan dan membuka peluang bagi pemanfaatan teknologi dan praktek baru yang semakin bertumbuh. Ini akan mendorong peningkatan transparansi, efisiensi, dan efektivitas dalam pengadaan pemerintah, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada pelayanan publik yang lebih baik dan penyaluran dana publik yang lebih tepat dan efektif. Ya. Kemudian di sini berharap ya membuat rekomendasi kebijakan untuk LKPP, termasuk merangkul interpretasi yang lebih luas, ya, interpretasi yang lebih luas. Sebagai titik awal dalam mendorong penafsiran yang lebih luas, kami membuat beberapa rekomendasi kebijakan kepada LKPP. Berkenan LKPP mendengar melihat ini, keputusan silahkan di LKPP. Merangkul interpretasi yang lebih luas. LKPP, khususnya Direktorat Sertifikasi Profesi, harus menerima seharusnya ya, merangkul interpretasi yang lebih luas
dari pekerjaan terintegrasi. Interpretasi ini harus mencakup semua jenis kombinasi dari barang, jasa lainnya, pekerjaan konstruksi, dan jasa konsultansi. Bapak Ibu, sekali lagi pekerjaan terintegrasi tidak berbicara nilai paket, tidak berbicara kompleksitas pekerjaan, tapi berbicara kemampuan untuk berinovasi, kemampuan untuk bisa mengidentifikasi ruang lingkup pekerjaan, ya, tidak berdasarkan nama paketnya tidak, tapi ruang lingkup itulah esensi dari level 4. Bapak Ibu. Kedua adalah membuat panduan yang lebih jelas berkenan. LKPP harus menyediakan panduan yang lebih jelas dalam komprehensif tentang apa yang dimaksud dengan pekerjaan terintegrasi. Panduan ini harus berisi definisi yang jelas, contoh dan penjelasan tentang bagaimana kombinasi dari berbagai jenis pengadaan dapat dianggap sebagai pekerjaan terintegrasi. Ini akan sangat mempermudah dan meningkatkan peluang lulus para jafung-jafung calon madya. Mohon berkenan. Ketiga adalah pelatihan dan dukungan untuk jafung. LKPP harus memberikan pelatihan dan dukungan tambahan untuk jafung untuk membantu mereka memahami dan menerapkan interpretasi yang lebih luas dari pekerjaan terintegrasi. Hingga ini dapat mencakup pelatihan formal, seminar, atau bahan pembelajaran mandiri seperti MOOC. Ya. Keempat adalah menerapkan kebijakan yang lebih inklusif. LKPP berkenan menerapkan kebijakan yang memungkinkan lebih banyak variasi dalam pekerjaan terintegrasi yang diterima dalam uji kompetensi ini untuk akan memungkinkan lebih banyak jafung untuk berhasil dalam uji kompetensi dan berkontribusi pada peningkatan kompetensi di bidang pengadaan. Saya yakin dan percaya, Bapak Ibu, kita niatnya semua baik, ya. Tidak mungkinlah kita berniat tidak baik, Bapak Ibu. Kan selalu ada dua sisi, ya. Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Atau kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Silahkan, Bapak Ibu. Berkenan, Bapak Ibu. Ayo, saya mengajak kepada ya yang bagian kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Sekali lagi tujuan terintegrasi itu mendorong inovasi dan kemampuan calon madya untuk bisa mengidentifikasi ruang lingkup yang merupakan kombinasi jenis pengadaan. Tidak melihat nama paket pengadaannya. Karena pekerjaan terintegrasi sendiri bukan jenis pengadaan, bukan metode pemilihan, bukan cara pengadaan. Baik. Ya. Kemudian kelima adalah melakukan tinjauan berkala. LKPP berkenan harus melakukan tinjauan berkala terhadap interpretasi pekerjaan terintegrasi dan bagaimana ini diterapkan dalam uji kompetensi. Tinjauan ini harus berusaha mencari masukan dari berbagai pemangku kepentingan termasuk jafung yang memang praktik langsung di lapangan dan digunakan untuk memastikan bahwa interpretasi tersebut tetap relevan dan mencerminkan praktik. Dengan penerapan rekomendasi ini kami percaya bahwa LKPP dapat membantu mendorong peningkatan kompetensi dan efisiensi pada pengadaan pemerintah. Selanjutnya ini akan berkontribusi pada pelayanan publik yang lebih baik dan penyaluran dana publik yang lebih tepat dan efektif. Ya, melalui kajian ini, hipotesis tadi sudah terjawab seharusnya. Ya, saya sudah bisa membuktikan hipotesis tadi sehingga hipotesis tadi berlaku. Kita telah mengeksplorasi dan membahas urgensi reinterpretasi pekerjaan terintegrasi dalam konteks pengadaan barang jasa pemerintah. Reinterpretasi ini bukan hanya menawarkan pendekatan yang lebih luas dan inklusif, tapi juga membuka peluang untuk memperkaya uji kompetensi, memperluas horizon pengembangan karir jafung, dan mendorong inovasi ini yang penting dalam praktik pengadaan. Meski tantangan implementasi tidak dapat dihindari, manfaat yang ditawarkan oleh reinterpretasi ini jauh melebihi rintangannya. Manfaatnya lebih tinggi daripada mudorotnya. Dengan pendekatan komunikasi yang efektif yang strategis antara IFPI dan LKPP, serta dukungan dan panduan yang jelas untuk jafung, kita yakin reinterpretasi ini dapat diterima dan diterapkan dengan baik. Kajian ini diharapkan bisa menjadi landasan pemikiran dan referensi bagi LKPP dan stakeholder lainnya dalam mengambil keputusan strategis. Selanjutnya, kita menantikan tindak lanjut
dan perubahan positif yang akan dibawa oleh reinterpretasi ini demi kemajuan pengadaan perencanaan pemerintah yang lebih efisien dan efektif. Terima kasih, semoga video ini bisa diterima. Dan ketika download kajian ini, Anda berikan komen, silahkan semua bisa memberikan komen, dan Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia akan mengirimkan ini secara resmi, yang awalnya kajian ini bersifat pribadi menjadi atas nama Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia. Berkenan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan.